Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, karunia, taufik dan hidayah. Nikmat kita dapat melaksanakan ibadah. Nikmat kita dapat menjalankan kehidupan kita, menjaga diri kita agar tidak tergelincir ke dalam kemaksiatan, ke dalam kemungkaran, segala sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat itu melebihi ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurah limpahkan kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya, istiqamah dalam ajaran agama dan syariat yang dibawa olehnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, hamba-hamba yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh barakah ini, mari kita senantiasa meneguhkan hati kita, meneguhkan komitmen kita untuk terus-menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, termasuk juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bulan Zulhijjah yang kita masih berada di dalamnya pada saat ini adalah bulannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim, tidak hanya berbicara tentang ibadah kurban, tidak hanya berbicara tentang manasik ibadah haji yang telah dilaksanakan oleh jutaan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Ketika kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, tentu kita berbicara dengan hati kita yang emosional, hati kita yang merindukan sosoknya, hati kita yang senantiasa mengenang jasa-jasa besar Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kehidupan kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kita harus meneladani
suri tauladan yang sempurna yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kata Allah, sebagaimana tertera dalam surah Al-Mumtahin ayat 4, telah ada untuk kalian contoh suri tauladan yang sempurna pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beruswatun hasanah, mencontoh dan meneladani peri kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka kita pun harus mencontoh perilaku dan peri kehidupan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bahkan di dalam salat-salat kita senantiasa membaca salawat dan salam untuk Ibrahim dan keluarganya yang kita kenal, yang harus kita baca, yaitu salawat Ibrahimiyah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Keteladanan Ibrahim yang paling besar dalam kehidupan kita yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kepemimpinannya membawa umat manusia ini dari kegelapan alam yang penuh dengan kemusyrikan, kejahiliahan, kepada alam yang dipenuhi dengan cahaya tauhid kepada Allah Ta'ala. Model kepemimpinan Ibrahim inilah yang harus kita hadirkan. Kita sekarang krisis kepemimpinan, krisis keteladanan dari pemimpin, kekurangan stok pemimpin yang mumpuni, yang adil, yang amanah, yang jujur, yang senantiasa berani untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Kita krisis kepemimpinan seperti ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan dalam banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quranul Karim model kepemimpinan Nabi Allah Ibrahim agar bisa kita wujudkan dalam kehidupan bernegara kita. Yang pertama, kepemimpinan Ibrahim ini dibangun di atas prinsip yang kokoh. Sebuah kepemimpinan yang baik dan benar harus berangkat bertolak dari prinsip yang kokoh, tidak goyah dan tidak mudah luntur oleh godaan dan rayuan serta pengaruh apapun. Apakah itu pengaruh dari keluarganya, pengaruh dari lingkungannya, pengaruh dari pergaulannya yang negatif, yang senantiasa merongrong prinsip-prinsip kebenaran. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Ibrahim berpegang teguh kepada nilai dasar yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu nilai dasar yang bernama tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menyebabkan Ibrahim menjadi sosok yang besar, sosok yang disegani, menjadi pemimpin, ja'iluka linnasi imama, menjadi imam bagi seluruh umat manusia, karena Ibrahim adalah seorang yang tegas untuk menegakkan tauhid, kalimat la ilaha illallah dalam seluruh aspek kehidupannya. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam, dia berterus terang dengan kebenaran. Dia tidak takut untuk menyatakan kebenaran tauhid ini, bahkan kepada orang tuanya sendiri, kepada kaumnya sendiri. Dia berterus terang dengan kebenaran ini dan tidak bisa dirayu dengan berbagai macam rayuan atau sogokan atau apapun pengaruh-pengaruh, tekanan-tekanan seberat apapun dalam diri Nabi Ibrahim ini. Dia tegakkan tauhid itu dengan sebenar-benarnya. Itulah yang bisa kita baca dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 74, ketika berkisah tentang bagaimana Ibrahim ini menegakkan kemurnian tauhid kepada Allah. Dia berterus terang dengan kebenaran, bahkan dia kritik orang tuanya sendiri
dan kaumnya yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah prinsip kokoh, prinsip tauhid yang harus ada pada diri setiap pemimpin, setiap leader, untuk membawa bangsa dan negeri kepada harapan yang kita inginkan, yaitu menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada negeri yang baik, tidak ada negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau negeri itu tidak bertauhid, tidak dipimpin oleh orang yang bertauhid, orang yang senantiasa mengesahkan dan membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kepemimpinan Ibrahim ini adalah model kepemimpinan yang berbasis kepada intelijensia, kepada kecerdasan, yang sering kita kenal dengan fatanah. Bagaimana Ibrahim itu memiliki ketajaman akal fikiran yang luar biasa, yang menjadi karakter dasar kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sudah muncul karakter itu sejak dia masih muda, sejak dia masih remaja, sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kami telah tampakkan, tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan, kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Ibrahim berpikir, siapa Tuhan yang pantas untuk disembah oleh seluruh umat manusia tanpa kecuali? Dia perhatikan fenomena alam. Ketika datang malam hari, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Datang malam, terbitlah bulan. Bulan ini disangka Ibrahim, oh ini mungkin benda yang besar, benda yang bagus untuk kita sembah. Tetapi kemudian ketika bulan itu kemudian hilang dari peredaran, datang waktu pagi, matahari menyingsing, maka bulan itu pun hilang dari peredaran. Dan Ibrahim berkata, saya tidak mungkin menyembah satu benda yang dipertuhankan dan ternyata dia tidak hadir selamanya dalam kehidupan saya. Datang lagi waktu siang, dia lihat matahari bersinar, memberikan cahaya, memberikan manfaat yang luar biasa untuk umat manusia dan seluruh makhluk di muka bumi ini. Tapi kemudian matahari ini pun ada saatnya dia terbit, ada saatnya dia terbenam. Dan Ibrahim berkata, tidak mungkin saya menyembah matahari seperti ini yang dia tidak tampak bagiku di malam hari. Maka kemudian naluri akal fitrahnya, ketajaman hati nuraninya dan akal fikirannya yang membimbing Ibrahim ini untuk menyatakan dengan tegas, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wama ana minal musyrikin. Itulah ketajaman akal fikiran seorang pemimpin yang harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, kepemimpinan Ibrahim adalah kepemimpinan yang memiliki cara berkomunikasi, seni berkomunikasi yang bagus dan bisa meyakinkan banyak orang. Harus bisa komunikatif, berkomunikasi dengan baik, harus bisa menyampaikan ide, pemikiran dan gagasannya dengan sebaik mungkin, dengan sefasih mungkin, dengan sejelas mungkin kepada seluruh umat manusia. Dan komunikasi yang efektif ini adalah kunci, salah satu kunci leadership yang berhasil dalam kehidupan kita. Masyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim memiliki kelihayan dalam menyampaikan fikirannya yang senantiasa dipenuhi dengan jiwa dan semangat tauhid kepada Allah. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 258, bagaimana Ibrahim membungkam Raja Namrud yang membanggakan dirinya bahwa dialah Tuhan yang berhak untuk disembah, bahwa seluruh alam semesta ini berada tunduk di bawah kekuasaannya. Maka kemudian itu dibantah dan dibungkam oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dengan apa?
dengan sebuah ungkapan yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 258, sehingga Allah mengatakan fabuhital ladzi kafar. Orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dibuat bungkam, dibuat terdiam oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hanya dengan cara komunikasi yang efektif kita dapat menyampaikan kebenaran itu dengan jelas kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, kepemimpinan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim adalah kepemimpinan hasil daripada ujian-ujian, dari pelatihan-pelatihan, dari proses-proses yang panjang, bukan kepemimpinan yang lahir dari cara-cara karbitan, bukan kepemimpinan dengan cara-cara yang instan berdasarkan nepotisme, berdasarkan kolusi, apalagi berperilaku koruptif, hanya mengandalkan keturunan, mengandalkan keluarga, mengandalkan kedekatan kepada pemimpin. Lalu kemudian pemimpin itu yang dilahirkan secara karbitan, yang tidak pernah mengalami ujian, tidak pernah mengalami melewati pelatihan-pelatihan secara meyakinkan, ini yang akan menyebabkan kepemimpinan di tengah-tengah kita itu menjadi rusak. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di surah Al-Baqarah ayat 124. Sebelum Allah jadikan Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia, Allah telah uji Ibrahim ini dengan berbagai macam ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ayat ini dibaca oleh kita, oleh kaum muslimin. Ayat yang menjadi pijakan dasar bagi kita untuk mengangkat seorang pemimpin, sehingga pemimpin itu bisa ditaati, bisa didengar, bisa dijalankan semua perintah ataupun instruksinya. Tapi pemimpin yang bagaimana yang harus kita angkat, yang harus kita pilih, yaitu pemimpin yang kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa Tuhanmu telah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian-ujian. Fa'atammahunna, kemudian dia lulus dalam ujian itu dengan nilai yang sempurna. Ujian Ibrahim sejak masih kecil, sejak dia remaja, sejak dia dewasa, dia menghadapi tantangan-tantangan yang hebat. Dan kemudian dia bisa lulus dari ujian-ujian itu dengan nilai yang sempurna. Dengan apa? Dengan memegang teguh prinsip yang dia yakini. Dengan dia senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia memiliki skill komunikasi yang hebat sehingga bisa membungkam kawan maupun lawannya. Itulah ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, sehingga Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Sungguh aku telah menjadikan kamu wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim lalu bertanya, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, apakah kepemimpinan itu juga akan otomatis bisa diwariskan kepada seluruh anak cucu keturunanku? Allah menjawab, tidak. La yanalu ahdiyaz zalimin. Allah tidak pernah melakukan nepotisme. Allah tidak mengajarkan kita untuk berkolusi. Allah tidak suka pemimpin yang karbitan. Kenapa? Karena Allah menyatakan tegas di ujung ayat itu, mengatakan janji yang aku berikan kepadamu wahai Ibrahim tidak akan bisa diraih dan tidak akan bisa diemban oleh orang-orang yang berbuat zalim. Kalau ada pemimpin keturunan dari orang hebat, orang saleh, tapi anak cucunya zalim, anak cucunya ahli maksiat, tidak bisa dia otomatis mewariskan kepemimpinan dari orang tuanya itu setelah dia meninggal dunia. Hanya orang yang dipilih, hanya orang yang memiliki leadership yang kuat, hanya orang yang bisa membuktikan kapasitas dirinya, kemampuan dirinya, intelijensia dirinya, komunikasi yang efektif dari dirinya, itulah yang berhak untuk mendapatkan kepemimpinan,
bukan karena uang, bukan karena kedekatan, bukan karena kolusi dan nepotisme. Yang kelima, kepemimpinan Ibrahim itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah berlandaskan kepada suatu keyakinan, kepercayaan diri yang tinggi. Ibrahim memiliki self confidence yang sangat tinggi, yaitu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menolak tawaran bahkan ketika beliau diancam oleh Namrud akan dibakar, dipanggang hidup-hidup di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Ibrahim memiliki keyakinan yang kokoh, kepercayaan diri yang tinggi. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya memprovokasi Raja Namrud, qalu harriqu wansuru alihatakum, mereka semua kompak mengatakan, bakarlah Ibrahim itu hidup-hidup, tolonglah berhala-berhala yang kalian sembah, jangan sampai kita dipermalukan oleh anak muda yang bernama Ibrahim ini. Dia harus kita hancurkan, kita binasakan. Tapi kemudian Ibrahim dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah menerima tawaran untuk berkolaborasi dengan kejahatan yang bernama kemusyrikan dan kemungkaran itu. Dia hadapi ancaman siksa itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Karena keyakinan, kepercayaan diri yang tinggi dari Nabi Ibrahim, dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah ucapan Nabi Ibrahim sebelum dia dijerumuskan, dimasukkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir Nabi Ibrahim sebelum dia dimasukkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala itu adalah ucapannya yang sangat terkenal, diriwayatkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, hasbiyallah, cukuplah bagiku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepercayaan diri yang sangat tinggi. Wa ni'mal wakil, dan dia percaya dengan penuh kepercayaan bahwasanya Allah lah sebaik-baik wakil yang akan menyelesaikan semua urusan-urusan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin yang baik ini. Yang keenam, hadirin rahmati Allah, kepemimpinan Ibrahim adalah kepemimpinan yang simpatik. Kepemimpinan yang menghadirkan rasa simpati kepada semua manusia, sehingga masyarakat jatuh hati kepada pemimpin ini. Masyarakat jatuh hati, cinta, dan berkorban untuk melindungi tanah airnya dan negerinya. Bahkan kepemimpinan Ibrahim ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 37, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah hati-hati seluruh manusia ini terpaut dan terpincut, mereka mencintai untuk datang ke Baitullah, ke negeri yang aman ini. Itulah ciri simpatiknya kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mampu menarik hati, mampu melunakkan hati rakyat yang dipimpinnya. Bukan malah pemimpin yang memecah belah rakyatnya, yang menghasut rakyatnya, yang menimbulkan permusuhan di tengah-tengah rakyatnya. Apakah permusuhan kepada negara, permusuhan kepada pemimpin, dan permusuhan di tengah-tengah sesama anak bangsa. Yang ketujuh, kepemimpinan Ibrahim adalah kepemimpinan yang demokratis. Dia terbuka, dia bisa berdialog dengan siapapun, bahkan kepada anaknya. Sebelum dia menjadi pemimpin bagi manusia, bagi seluruh umat manusia, dia memimpin bagi diri keluarganya, bagi anak-anaknya. Ketika datang perintah Allah, instruksi untuk melaksanakan nazarnya Ibrahim alaihissalam, untuk membuktikan pengorbanannya untuk Allah, kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim diperintahkan untuk apa? Anni azbahuka fanzur madza tara. Dia minta pendapat kepada anaknya, padahal itu perintah Allah. Perintah Allah enggak boleh dinegosiasi. Perintah Allah enggak perlu lagi dipertanyakan. Tapi dia bisa berdialog, menanyakan kepada putranya, bagaimana pendapatmu wahai anakku kalau Allah merintahkan saya untuk menyembelihmu.
Maka itulah kepemimpinan yang dialogis, kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang menerima masukan dari semua pihak, dari kawan maupun lawan, tidak alergi dengan kritik, tidak alergi dengan masukan-masukan yang baik, yang konstruktif, dan dia berlapang dada terhadap pandangan-pandangan yang berbeda. Yang kedelapan, pimpinan Ibrahim adalah pimpinan yang berwawasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan inilah harus menjadi sumber dari leadership setiap kehidupan kita untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepemimpinan yang bertakwa adalah kepemimpinan yang melindungi bangsa dan negaranya agar rakyatnya tidak terjatuh kepada kemaksiatan, tidak terjatuh kepada kemusyrikan, tidak terjatuh kepada sifat-sifat kemunafikan. Kepemimpinan yang mengayomi, yang senantiasa menebarkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan hidupnya, dirinya dan keluarganya sebagai contoh, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kesembilan, Ibrahim memiliki karakter kepemimpinan yang fokus kepada tujuan yang jelas. Tujuan Ibrahim adalah untuk menghadirkan stabilitas dan keamanan. Lihat doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah 125. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman. Dia ingin menghadirkan keamanan. Dia menghadirkan stabilitas. Dia menghadirkan keamanan, bukan hanya keamanan dari kejahatan-kejahatan, dari kriminal, tapi juga keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan energi, keamanan sumber daya alam untuk anak cucu berikutnya yang akan datang di masa yang akan datang. Warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, karuniakanlah kepada anak cucu kami, generasi penerus kami, rizki-rizki, buah-buahan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan mereka. Itulah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang ke-10, yang terakhir adalah kepemimpinan Ibrahim ini kepemimpinan yang berwawasan global. Bukan hanya berpikir untuk kepentingan bangsa dan negaranya, tetapi juga memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada bangsa-bangsa lain yang tertindas, bangsa-bangsa lain yang terjajah. Sehingga kepemimpinan ini pemimpinan yang menghadirkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Itulah pesan dari firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'iluka lin-nasi imama. Seorang muslim bukan hanya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi bangsanya sendiri, tapi juga menjadi pemimpin, menjadi contoh, tauladan, menjadi orang yang dicontoh akhlaknya, karakternya bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah dapat meneladani akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mewujudkan kepemimpinan dengan 10 hal yang telah dicontohkan oleh beliau sebagaimana tergambar dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perangkat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.